Kisah polisi inspiratif kembali datang dari Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat adalah Bribka Junaidi, seorang anggota kepolisian di Kesatuan Polres Sumbawa Barat. Di balik kesibukannya sebagai seorang aparat negara, Bribka Junaidi juga memiliki kebiasaan mulia, yaitu menyisipkan waktu dan gajinya untuk mendirikan serta mengajar sebuah pesantren yang terletak di Dusun Gela, Kelurahan Jatiwangi. Sebagai seorang guru Al-Quran, tidak ubahnya adalah bagaimana harapan orang tua kepada anaknya. Al-Quran yang kita ajarkan pada hari ini untuk semua orang, yang titik tolaknya adalah bagaimana menjadi amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan ketakwaan ini yang berujung mulanya adalah daripada Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Junaidi, pangkat Bribka, diamanahi menjadi seorang kanit Kamsel atau Keselamatan Berlalu Lintas di Satuan Lalu Lintas Polres KSD. Dari pagi melaksanakan rawan pagi seperti biasa layaknya seorang polisi lalu lintas. Dan setelahnya itu kami akan kembali ke Polres melaksanakan apel pagi seperti biasa halnya seorang anggota Polri dimanapun dia berada melaksanakan apel pagi. Namun di sisi yang lain disebutkan oleh Allah Ta'ala dengan perkara Al-Quran. Bagaimana Al-Quran adalah menjadi tonggak daripada kehidupan manusia. Ketika Al-Quran ini dijaga, maka Allah akan jaga semua daripada dirinya dan ahli keluarganya. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah tuntunan hidup daripada seseorang, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dimanapun dia berada. Nama saya Iwan Setiawan, Pak. Saya dipercaya sama teman-teman selaku ketua yayasan. Pak Junaidi termasuk salah satu penggagas dari berdirinya yayasan ini. Beliau sebagai kepala TPQ sekaligus pengajar di dalam TPQ kita ini. Dan kesehariannya beliau sebagai kepala TPQ itu tanpa mengambil upah, semua yang ada di yayasan kita ini tidak pernah mengambil bagian sedikit pun, dan ikhlas gitu dalam melaksanakan kegiatan demi mengembangkan anak-anak terhadap akhlak, kebutuhan terhadap pelajaran-pelajaran agama dan segala macam. Di tengah kesibukan beliau yang kami kenal, beliau sebagai polisi aktif di lantas yang kami kenal. Selesai pekerjaan beliau di sana, setibanya waktu pas anak-anak mau mengaji, beliau langsung menyempatkan diri. Artinya beliau tetap menjalankan aktivitas sehari-harinya sebagai seorang polisi, dan di setelah waktunya beliau bergegas menyempatkan diri untuk mengambil bagian dari dakwah, yaitu sebagai kepala TPQ, dan merangkap juga beliau sebagai guru ngaji di tempat kita. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah di kita, menjadi bagian daripada dakwah ini, dan semoga juga ada harapan kami itu ada lagi orang-orang yang berada di instansi beliau yang ikut jejak beliau dan bisa membantu kami juga dalam mengemban amanah untuk melakukan dakwah persis seperti beliau. Jadi sekiranya kami berterima kasih pula dari kepolisian memberikan waktu kepada beliau untuk menyempatkan diri mengajarkan anak-anak untuk mengaji. Perkenalkan ya, nama saya Karya, termasuk pengurus daripada pembina yayasan Darul Hidayah di Sumbawa Barat. Dan untuk kami di sini, Pak Junaidi selaku kepala TPQ Darul Hidayah. Keseharian beliau di sini kita lihat beliau orangnya ulet ya. Satu sisi di tengah beliau menjalankan tugas sebagai seorang polisi, beliau juga masih menyempatkan waktu untuk beliau mengabdi, mengajar anak-anak belajar Al-Quran.
Kita lihat beliau sangat totalitas dan kami selaku pengurus juga bangga punya teman, punya sahabat, punya saudara seperti beliau. Di tengah waktu yang begitu padat, beliau masih sempat menyempatkan waktu. Pagi-pagi sebelum berangkat tugas, beliau sempatkan ke sini dulu. Nanti siang, di waktu sholat zuhur itu beliau udah dari sini. Sore, bahkan sampai malam beliau tetap mengajar untuk berbagi ilmu Al-Qurannya. Jadi sosok beliau ini ya kalau boleh dibilang satu yang langka lah untuk kita dapatkan di kehidupan saat ini. Jadi harapan besar kami tetap beliau bisa tetap komitmen, tetap bisa berkiprah di lembaga ini untuk masalah umat ke depannya. Bagaimana anak-anak kita ke depannya bisa terbebas dari buta aksara, terutama baca tulis dan baca Al-Quran.